Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sarinesi dari PAI 2B yang akan mempresentasikan mata kuliah Fikih Munakaha yang beranggotakan saya sendiri, Siti Sarinesi, Patri Diosana, dan Sinta Nuriyah dengan tema kedudukan dan jenis mahar dalam pernikahan. Mahar merupakan sesuatu yang penting dalam jalinan pernikahan. Mahar adalah pemberian yang diberikan calon suami kepada calon istri yang tulus dan penuh kerelaan. Mahar merupakan cerminan rasa cinta calon suami kepada calon istri. Calon suami memberikan mahar hanya kepada calon istrinya, tidak kepada perempuan lain atau sanak saudaranya, atau atas restu dan keinginan istri kepada orang lain selain dirinya. Agama Islam telah menetapkan bahwa perempuan mempunyai hak tersendiri seperti hak menerima mahar dari calon suaminya. Surat An-Nisa ayat 4 yang artinya dalam memberikan mas kawin atau mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyarankan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati pula. Surat An-Nisa ayat 4 adalah salah satu ayat dalam Al-Quran yang berbicara tentang mas kawin atau mahar, yaitu pemberian yang diberikan oleh pria kepada perempuan yang dinikahinya. Adapun hikmah mahar yang disyariatkan dalam Islam sebagai berikut. A. Menunjukkan kehormatan perempuan karena perempuan adalah apa yang dicari laki-laki dan laki-laki bukanlah yang dicari perempuan. B. Laki-laki yang berusaha mendapatkan wanita meski harus mengorbankan hartanya. C. Menaikkan derajat dan memberdayakan perempuan, oleh karena itu mereka diberi hak untuk menerima mahar dari suaminya karena ketika mereka menikah dan memaksa laki-laki untuk menghormati istrinya dengan memberinya mahar. D. Menunjukkan keseriusan karena pernikahan dan rumah tangga bukanlah main-main dan tidak bisa dipermainkan. E. Menunjukkan tanggung jawab suami dalam menunjang kehidupan rumah tangga. Dengan demikian laki-laki adalah pemimpin rumah tangga, istri dalam kehidupan rumah tangga. F. Dan untuk memperoleh hak tersebut wajar jika suami harus menggunakan hartanya sedemikian rupa sehingga ia harus lebih bertanggung jawab dan tidak sewenang-wenang terhadapnya. Dalam hal penundaan pembayaran mahar atau dihutang, terdapat dua perbedaan pendapat di kalangan ahli fikih. Segolongan ahli fikih berpendapat bahwa mahar tidak boleh diberikan dengan cara dihutang keseluruhan. Segolongan lainnya mengatakan bahwa mahar boleh ditunda pembayarannya, tetapi menganjurkan agar membayar sebagian mahar dibuka manakala akan menggauli istri. Dan di antara fuqaha yang membolehkan penundaan mahar diangsur, ada yang memperbolehkan hanya untuk tenggang waktu terbatas yang telah ditetapkannya. Adapun macam-macam mahar, dalam fikih sepakat bahwa mahar itu ada dua macam, yaitu A. Mahar musamma. Mahar musamma yaitu mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar besarnya ketika akan nikah, atau mahar yang dinyatakan kadarnya pada waktu akad nikah. Ulama fikih sependapat bahwa dalam pelaksanaannya mahar musamma harus diberikan secara penuh apabila satu telah bercampur atau bersenggama, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala pada surat An-Nisa ayat 20 yang artinya, dan jika kamu ingin menggauli istrimu dengan istri yang lain datang sedangkan kamu telah memberinya kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta atau dengan menanggung dosa yang nyata? 2. Salah satu dari suami istri meninggal. Dengan demikian, menurut ijma, mahar musamma wajib dibayar keseluruhannya apabila suami telah bercampur dengan istri
dan ternyata nikahnya rusak dengan sebab tertentu seperti ternyata istrinya mahram sendiri, atau dikira perawan ternyata janda atau hamil dari bekas suaminya yang terdahulu. Akan tetapi kalau istri diceraikan sebelum bercampur hanya wajib dibayar setengah. Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya. Karena bayarlah 1/2 dari mahar yang telah kamu tentukan. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 237. Jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh atau kamu campuri, padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah separuh dari apa yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka tidak atau pihak yang memiliki kewenangan nikah atau suami atau wali membebaskannya. Pembebasanmu itu lebih dekat pada ketakwaan. Janganlah melupakan kebaikan di antara kamu, sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. B. Mahar misli atau mahar sepadan. Mahar misli yaitu mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan, atau mahar yang diukur sepadan dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat atau keluarga agak jauh dari tetangga sekitarnya dengan memperhatikan status sosial, kecantikan, dan sebagainya. Bila terjadi demikian, mahar itu disebut besar kadarnya pada saat sebelum atau ketika terjadi pernikahan. Maka mahar itu mengikuti maharnya saudara perempuan pengantin wanita atau bibi dalam bahasa Sunda, atau bude dalam bahasa Jawa, atau uak dalam bahasa Sunda, atau anak perempuan. Apabila tidak ada mahar misli, itu beralih dengan ukuran wanita lain yang sederajat dengan dia. Mahar misli juga terjadi dalam keadaan sebagai berikut. Apabila tidak disebutkan kadar mahar dan besarnya ketika berlangsung akad nikah, kemudian suami telah bercampur dengan istri, maka atau meninggal sebelum bercampur, jika mahar musamma belum dibayar sedangkan suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya tidak sah, nikah yang tidak disebutkan dan tidak ditetapkan maharnya disebut nikah tafwid. Dalam hal ini menurut jumhur ulama dibolehkan. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 236 yang artinya tidak ada kewajiban membayar mahar atas kamu jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Kesimpulannya, mahar merupakan pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai tanda ketulusan cinta calon suami kepada calon istrinya atau calon yang sangat dicintainya, atau pemberian wajib calon suami kepada calon istrinya baik berupa barang maupun jasa, atau pembebasan, pendidikan, dan sebagainya. Agama tidak menetapkan jumlah minimal atau maksimal mahar. Hal ini disebabkan adanya perbedaan kemampuan masyarakat dalam menyediakannya. Orang kaya mempunyai peluang untuk memberikan mahar yang lebih besar kepada calon istrinya. Di sisi lain, masih banyak masyarakat miskin yang tidak mampu membiayainya. Mahar dapat diberikan baik dalam bentuk tunai maupun dalam bentuk hutang. Terlepas dari apakah seorang ingin membayar sebagian dalam bentuk tunai atau sebagian dalam bentuk hutang. Jika iya, maka sebagian dibayar sesuai sunnah. Demikian presentasi dari saya, kelompok 2 PAIB di mata kuliah Fikih Munakahat. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon maaf apabila ada penyebutan kata yang tidak tepat. Dan terima kasih sekali kepada Bapak dosen pembimbing Ustadz Muhammad Alwi MPD.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.